Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Nazari dengan NIM 333722314. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Astar dan juga Dijkstra. Algoritma Astar adalah algoritma pencarian jalur terpendek yang menggunakan metode heuristik untuk mempercepat jalur pencarian jalurnya. Kelebihan dari algoritma Astar ini itu lebih cepat dibandingkan Dijkstra karena menggunakan metode heuristik. Kemudian juga cocok untuk pencarian jalur pada peta. Tetapi algoritma Astar ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu tidak selalu, tidak selalu optimal jika metode heuristik ini tidak berjalan dengan baik ataupun dirancang dengan baik ya. Kemudian kedua, jika metode heuristik ini salah fungsinya, jadi pemilihan fungsi pada metode heuristik ini salah, maka akan menyebabkan algoritma Astar ini akan susah dijalankan. Kemudian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek juga, sama seperti Astar, tetapi dia memiliki bobot positif. Bobot positif yang dimaksud itu eh, edge-nya ya. Jadi edge-nya itu bernilai lebih dari 0, seperti itu. Kemudian di sini saya sudah mencoba menulis shortcut-nya. Di sini ada pip install, min upgrade, OSMNX, networks, dan juga GeoPandas, dan lain sebagainya. Kita coba running terlebih dahulu untuk menginstalnya, MNX-nya itu, dan lain sebagainya. Nah, sudah ini, jadi library yang dibutuhkan itu sudah terinstall ya. Kemudian di sini saya mengimport library yang telah disediakan ataupun diinstal sebelumnya, ada SMX, Networks, dan juga Matplotlib. Di sini juga saya menentukan titik koordinat dari asal dan juga tujuan saya di Yogyakarta. Titik asalnya yaitu ini, alun-alun Kidul, Yogyakarta. Aduh, sorry. Kita coba search ya, alun-alun Kidul. Nah, alun-alun Kidul itu berada di sini. Betul. Dan juga destinasinya kita ke Malioboro. Kita coba cek apakah ini benar Malioboro apa bukan. Nah, benar, ini adalah jalan Malioboro. Oh sorry, ini ya. Ini kita dari sini ingin ke Malioboro. Kita akan mencari rute terpendek. Jadi pertama-tama kita mengambil graf jalan dari OpenStreetMap untuk wilayah Yogyakarta. Di sini saya akan mengambilnya untuk kota Jakarta, negaranya Indonesia, kemudian menggunakan jaringan Drive ya. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, di sini lagi running yang di sini mengambil graf ya. Kemudian kita ada karena graf itu memiliki beberapa komponen, kode ini memiliki komponen terbesar agar jalur tidak terhambat oleh node yang tidak terhubung. Jadi kalau misalnya nodenya tidak terhubung, jadi tidak terhambat ya. Kemudian di sini ada menemukan node terdekat dari titik asal dan juga tujuan. Jadi misalnya tadi kan titik asalnya di sini ya. Jadi kita mencari node-node di sekitar sini dan juga titik tujuannya di sini kan. Jadi mencari node-node yang di sekitar sini. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencari jalur terpendek dengan metode ataupun algoritma Astar ya. Shortest route Astar sama dengan NX, Network, Astar ataupun PET. G-nya ini kan ini ya tadi graf ya untuk mencari wilayah Jogja ya. Dan ini juga sama menggunakan metode Dijkstra. Kemudian kita akan titik koordinat jalur utama dan juga jalur alternatif. Kenapa saya ada jalur alternatif? Karena saya ada obstacle ataupun halangan dalam jalur utama jika tidak bisa digunakan. Jalan utama yang saya gunakan itu coba kita cek, dia lewat sini.
Nah, dari sini. Kalau enggak kita rute aja deh. Dari alun-alun ke Malioboro. Nah, ini saya melewati sini, jalur utamanya. Terus mengambil node terdekat juga dari koordinat jalur utama dan juga jalur alternatif. Jadi ini kan jalur utamanya. Jadi node-node sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini diambilin ya nodenya. Terus menentukan titik awal dan juga titik perjalanan. Source itu titik awal, target itu titik tujuan dari. Terus kita coba hitung jalur utama dengan Astar dan juga Dijkstra. Di sini saya akan main route Star X sama seperti yang tadi ya, juga. Terus kita akan ngeprint dulu jalur utama dan juga node yang telah dilewati oleh rute Astar. Kemudian kita akan menampilkan ataupun memvisualisasi jalur utama yang telah dilewati oleh metode Astar ya. Di sini kita menggunakan OXplot route ya untuk menampilkan graf yang telah dilalui oleh rutenya. Jadi kita udah misalnya kita lewat sini, jadi akan digambarin gitu ya dengan warna biru dan juga background colornya warna putih. Kemudian di sini juga sama, ada jalur utama juga tapi menggunakan metode Dijkstra ya. Di sini akan node yang dilewati masih sama. Kemudian di sini juga menampilkan graf juga setelah dilewati oleh rute. Dan ini juga colornya juga masih blue ya, kita pakai blue biar tidak ada ini. Nah, di sini ada accept NX network X notepad ya. Jadi kalau tidak ada jalur yang tersedia, maka akan memuncul kalimat seperti ini, tidak ada jalur utama yang tersedia. Kemudian saya memblokir jalur utama karena kita akan ada obstacle ataupun halangan ya. Jadi misalnya di sini ada kemacetan ataupun ada kecelakaan, kita lewat mana gitu kan. Kita blokir terlebih dahulu jalur utamanya, kemudian hapus ruas jalan di sekitar jalur utama, dan juga kita mencoba membuat jalur alternatif ataupun membuat salinan ya dari graf utamanya. Nah, di sini ada alternatif route Star NX, ini masih sama ya kayak yang tadi, mencari jalan terpendek menggunakan rute Astar ataupun metode Astar. Kemudian di sini ada G, alternatif, graf alternatif, source itu titik tujuan, titik asal, juga node-nodenya yang sudah dilewati, kemudian berapa panjangnya masih sama. Dan ini juga kan tadi ini rute Astar ya. Nah, ini pakai metode algoritma Dijkstra. Nah, di sini saya juga menampilkan ya jalur alternatif dari Astar dan juga node-node yang telah dilewati oleh rute Astar ini di alternatif rute. Ini juga masih sama seperti yang tadi, apa sih? Jalur utama memakai OXplot grab route itu menampilkan graf yang telah dilewati oleh rute ya. Nah, di sini saya memakai red karena agak beda sama yang tadi ya. Jalur utama kan biru ya. Oh iya, ini juga belum di running, belum di coba lihat. Nah, ini adalah contoh dari rutenya sama ya, Dijkstra dan juga Astar. Node yang dilewati ini segini, main banyak, dan juga coba kita cek apakah benar. Nah, sama ya, seperti di sini, di sini, sama muter. Nah, ini kan tadi jalur utama ya. Nah, kita coba ke jalur alternatif. Nah, jika nggak ada path ataupun network graf yang tidak ada jalur, maka sistem akan
memunculkan pesan tidak ada jalur alternatif yang tersedia. Kita coba apakah itu. Nah, kita sudah muncul jalur alternatif dan juga node-node-nya nih. Node-nya panjang ya. Dan juga ini jalur alternatif dari Star. Nah, tadi kan kita coba kita lihat. Nah, tadi kan ini lurus ya. Di sini belok karena di sininya mengalami kemacetan ataupun ada bentukan. Jadi kita langsung belok. Karena kita lewat sini nih. Sini ke sini. Kita coba. Nah, ini juga sama ya. Jalur alternatif Dijkstra-nya juga sama lewat sini, dari sini ke sini. Karena saya menghalangi jalur yang ini. Kita ke sini. Ini bisa ditarik ya. Nah, seperti ini. Harusnya ini yang hilang ya. Untuk mobile. Jadi saya mencoba seperti ini. Sini ini nggak silang. Ini ya masih sama dan juga ada tapi ke sini nyampe di Malioboro dari titik alun-alun Kidul Yogyakarta. Ya, sekian dari penjelasan saya dan implementasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.